Halo teman-teman Jalan Terang. Selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan pencerahan di tengah perjalanan hidup kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat mendalam dan penting. Jiwa terpilih, apakah kamu merasa sedang berada di jalur yang berbeda dalam hidup? Atau pernah merasakan ujian spiritual yang begitu berat hingga hampir membuatmu menyerah? Mungkin kamu adalah salah satu dari mereka yang dipilih untuk menjalani ujian-ujian berat ini. Jadi, simak video ini sampai habis. Ujian spiritual bukan hanya cobaan biasa, melainkan sebuah jalan panjang yang dilalui hanya oleh jiwa-jiwa yang memiliki tujuan mulia. Tapi, apa saja ujian-ujian itu? Kenapa hanya orang-orang terpilih yang bisa menghadapinya? Mari kita temukan jawabannya dalam 4 ujian spiritual terberat yang hanya dialami oleh orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk tujuan yang lebih besar. 1. Kesendirian yang dalam. Kesendirian adalah salah satu ujian spiritual yang paling sering dialami oleh orang-orang terpilih dalam perjalanan hidup mereka. Namun, perlu dicatat bahwa kesendirian yang dimaksud bukan hanya sekadar fisik, di mana seseorang berada sendirian tanpa teman atau keluarga di sekitarnya, tetapi kesendirian yang lebih mendalam, yang sering kali mengarah pada kesepian emosional dan spiritual. Mengapa kesendirian bisa menjadi ujian spiritual? Kesendirian yang dimaksud dalam ujian spiritual bukanlah kesepian yang hanya menyangkut fisik, tetapi lebih kepada kesendirian batin yang mendalam. Ini adalah momen di mana seseorang merasa terasingkan dari dunia luar, baik itu dari orang-orang terdekat, lingkungan sosial, atau bahkan perasaan jauh dari Tuhan. Ujian ini hadir dalam hidup mereka yang sedang dipersiapkan untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang diri mereka sendiri dan Tuhan. Mengapa kesendirian ini dianggap sebagai ujian yang berat? Meninggalkan zona nyaman ketika seseorang memasuki fase kesendirian spiritual, mereka mungkin merasa seperti ditinggalkan atau tidak memiliki arah. Perasaan ini sering muncul ketika mereka tidak lagi merasa terhubung dengan orang-orang di sekitar mereka atau bahkan dengan tujuan hidup mereka yang dulu penuh kejelasan. Mereka mungkin merasa seolah-olah tidak ada yang bisa memahami perasaan mereka, bahkan jika orang-orang terdekat ada di sekitar mereka. Proses ini bisa membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman dan bahkan tertekan. Mencari makna dalam kegelapan dalam kesendirian, seseorang seringkali dipaksa untuk menghadapi sisi gelap dari dirinya sendiri, rasa takut, keraguan, atau kebingungan. Tanpa distraksi dari dunia luar, mereka harus berhadapan langsung dengan perasaan dan pikiran mereka yang mungkin selama ini terabaikan. Ujian ini mengharuskan mereka untuk menggali lebih dalam, menemukan siapa mereka sebenarnya, dan mencari makna di balik kesulitan yang dihadapi. Membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan salah satu tujuan utama dari ujian kesendirian adalah untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Ketika seseorang merasa terasing dari dunia luar, mereka seringkali dipaksa untuk mencari ketenangan dalam kedekatan dengan Sang Pencipta. Inilah momen di mana banyak orang menemukan kedamaian sejati, bukan dari interaksi sosial atau pencapaian duniawi, tetapi dari kedekatan batin dengan Tuhan. Salah satu tujuan utama dari ujian kesendirian adalah untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Ketika seseorang merasa terasing dari dunia luar, mereka seringkali dipaksa untuk mencari ketenangan dalam kedekatan dengan Sang Pencipta. Inilah momen di mana banyak orang menemukan kedamaian sejati, bukan dari interaksi sosial atau pencapaian duniawi, tetapi dari kedekatan batin dengan Tuhan. Proses ini mungkin terasa sangat berat karena seseorang harus melepaskan ketergantungan pada hal-hal duniawi dan belajar untuk mencari ketenangan dari dalam diri mereka sendiri. Proses pembersihan diri kesendirian seringkali disertai dengan rasa sakit emosional. Rasa sakit ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik itu rasa kehilangan, rasa tidak puas, atau bahkan perasaan tidak dihargai. Semua perasaan ini bisa terasa sangat mengguncang. Namun dalam prosesnya, jiwa sedang dibersihkan dari energi negatif dan pola pikir yang tidak sehat. Kesendirian ini, meskipun sulit, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang mendalam di mana seseorang belajar untuk melepaskan masa lalu dan siap untuk merangkul versi diri mereka yang lebih baik. Kesendirian sebagai alat untuk pencerahan spiritual. Bagi banyak orang yang terpilih, kesendirian bukanlah penghukuman, tetapi sarana untuk mencapai pencerahan spiritual yang lebih tinggi. Dalam kesendirian, seseorang diberikan waktu dan ruang untuk menyelami kedalaman hati dan pikiran mereka. Ini adalah kesempatan untuk melakukan introspeksi yang lebih mendalam, memikirkan tujuan hidup yang lebih besar, dan menyusun kembali arah hidup mereka sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. Kesendirian ini juga memberikan kesempatan untuk menghilangkan kebisingan duniawi yang seringkali mengaburkan pemahaman kita akan kebenaran yang lebih besar. Dalam ketenangan dan keheningan, seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan lebih nyata, menyadari bahwa dalam keheningan itulah mereka dapat mendengarkan panggilan hati dan menemukan kedamaian sejati. Menghadapi kesendirian dengan penuh keberanian, menghadapi kesendirian yang dalam memang bukanlah hal yang mudah. Namun, bagi mereka yang menjalani ujian spiritual ini, itu adalah kesempatan untuk membuktikan keteguhan hati dan kesabaran.
Dalam kesendirian, mereka diajak untuk merenungkan kembali makna hidup dan untuk mencari jalan yang lebih benar. Ujian ini mengajarkan pentingnya ketahanan emosional dan keberanian untuk tetap percaya pada Tuhan, bahkan ketika kita merasa seolah-olah terasingkan dari dunia ini. Pada akhirnya, kesendirian adalah sebuah proses transformasi. Itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan spiritual yang membawa seseorang pada kedalaman jiwa yang lebih tinggi. Kesendirian itu adalah waktu untuk membangun kembali diri dan menemukan kembali kekuatan yang ada dalam diri sendiri. Dengan demikian, kesendirian menjadi sebuah alat untuk membentuk diri menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan dekat dengan Tuhan. Mengapa ini hanya dialami oleh orang terpilih? Tidak semua orang siap menghadapi ujian kesendirian ini. Hanya mereka yang dipilih dan dipersiapkan untuk menjalani perjalanan spiritual yang berat yang akan melalui ujian ini. Tuhan memberi ujian ini karena Dia tahu bahwa mereka memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman tersebut. Meskipun ujian ini sangat berat, namun pada akhirnya, jiwa yang melalui ujian ini akan lebih matang dan lebih dekat dengan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Dengan menghadapi kesendirian, seseorang dapat menemukan kekuatan yang lebih besar dari dalam dirinya. Ujian ini memang terasa sangat berat, tetapi itu adalah jalan yang membawa seseorang lebih dekat dengan makna hidup sejati dan dengan Tuhan. 2. Kehilangan yang menyakitkan. Kehilangan adalah salah satu ujian spiritual yang paling menggugah dan mendalam. Bagi sebagian besar orang, kehilangan adalah pengalaman yang sangat pribadi dan menyakitkan. Kehilangan bisa berupa kehilangan orang yang kita cintai, impian, peluang, atau bahkan bagian dari diri kita sendiri yang telah hilang seiring waktu. Dalam konteks ujian spiritual, kehilangan bukan hanya sekadar kehilangan fisik atau materi, tetapi lebih pada kehilangan yang menguji kekuatan batin, iman, dan kedekatan kita dengan Tuhan. Mengapa kehilangan bisa menjadi ujian spiritual yang berat? Kehilangan dalam hidup, baik itu berupa orang yang kita cintai, pekerjaan yang kita harapkan, atau bahkan cita-cita yang tidak tercapai, seringkali menghadirkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang disebabkan oleh kehilangan ini bukan hanya terkait dengan perasaan sedih atau kecewa, tetapi juga melibatkan perasaan hampa, bingung, dan bahkan terputus dari arah hidup. Ujian ini hadir untuk menguji seberapa kuat kita dalam menghadapi perubahan besar dalam hidup dan bagaimana kita menghadapinya dengan keteguhan iman. Apa saja alasan mengapa kehilangan ini menjadi ujian yang berat? Rasa kehilangan yang menghancurkan. Ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup, terutama orang yang kita cintai, kita seringkali merasa seolah-olah ada bagian dari diri kita yang hilang. Kehilangan orang tua, pasangan hidup, sahabat dekat, atau anak, bisa membuat seseorang merasa sangat rapuh. Perasaan ini bisa merusak kestabilan emosional dan menyebabkan perasaan kehilangan yang begitu dalam, yang bahkan membuat kita merasa seperti kita tidak bisa melanjutkan hidup. Contoh seorang anak yang kehilangan orang tuanya mungkin merasakan dunia seakan berhenti berputar. Begitu juga dengan seseorang yang kehilangan pasangan hidup setelah bertahun-tahun bersama. Rasa kehilangan ini bisa membuat kita meragukan kemampuan kita untuk terus berjalan, seakan-akan hidup kita terhenti. Menghadapi kenyataan yang tidak terduga. Kehilangan seringkali datang tanpa kita duga sebelumnya. Ini adalah salah satu bagian yang paling sulit dalam ujian spiritual, ketika segala sesuatu yang kita anggap pasti, atau yang kita harapkan, tiba-tiba lenyap begitu saja. Kehilangan yang tak terduga seringkali datang dengan rasa bingung dan ketidakpastian, yang memaksa kita untuk mencari makna di balik peristiwa tersebut. Contoh kehilangan pekerjaan mendadak bisa membuat seseorang merasa terkejut dan bingung tentang masa depan mereka. Demikian pula, kehilangan kesempatan besar yang sudah lama dinantikan bisa memunculkan perasaan putus asa dan kehilangan arah. Rasa ketidakberdayaan. Salah satu aspek dari kehilangan adalah perasaan ketidakberdayaan. Ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang, kita sering merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Proses penerimaan yang menyakitkan. Salah satu tahap yang paling sulit dalam kehilangan adalah proses penerimaan. Menerima kenyataan bahwa seseorang atau sesuatu yang kita cintai sudah tidak ada lagi dalam hidup kita bukanlah hal yang mudah. Proses ini bisa sangat menyakitkan dan memakan waktu. Banyak orang yang mencoba untuk menolak kenyataan ini, atau bahkan merasa marah kepada Tuhan atas kehilangan tersebut. Namun, dalam perjalanan spiritual, penerimaan adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari beban emosional yang berat. Contoh seseorang yang kehilangan pasangan hidupnya mungkin mengalami berbagai tahap perasaan, mulai dari penolakan, kemarahan, kesedihan, hingga akhirnya menerima kenyataan tersebut. Penerimaan inilah yang memungkinkan jiwa untuk mulai sembuh dan berkembang setelah rasa sakit. Kehilangan sebagai sarana untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Meskipun kehilangan seringkali terasa sangat sulit,
Dalam konteks ujian spiritual, kehilangan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk pertumbuhan pribadi dan kedekatan dengan Tuhan. Kehilangan memaksa kita untuk menghadapi perasaan kita yang terdalam dan mencari kedamaian yang tidak bergantung pada dunia luar. Ini adalah waktu di mana kita dipaksa untuk menemukan kekuatan dari dalam diri kita sendiri dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Menguji keikhlasan dan ketabahan. Salah satu hal yang diuji dalam kehilangan adalah keikhlasan kita dalam menerima takdir Tuhan. Kehilangan mengajarkan kita untuk melepaskan ketergantungan kita pada hal-hal duniawi dan berfokus pada yang abadi. Ini menguji sejauh mana kita dapat menerima kenyataan dengan lapang dada dan tetap bersyukur, meskipun kita sedang dilanda kesedihan. Dalam ujian ini, keikhlasan menjadi kunci untuk mendapatkan kedamaian batin. Contoh setelah kehilangan seseorang yang sangat dicintai, seorang hamba yang sabar dan ikhlas akan terus memperbaharui iman mereka, berdoa, dan mencari hikmah di balik ujian tersebut, meskipun rasa sakit itu masih ada. Contoh setelah kehilangan seseorang yang sangat dicintai, seorang hamba yang sabar dan ikhlas akan terus memperbaharui iman mereka, berdoa, dan mencari hikmah di balik ujian tersebut, meskipun rasa sakit itu masih ada. Membangun ketergantungan pada Tuhan. Kehilangan juga mengajarkan kita untuk kembali menaruh ketergantungan kita pada Tuhan. Ketika segala sesuatu yang kita anggap pasti hilang, kita dipaksa untuk menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kehilangan memberikan kesempatan untuk memperbaharui rasa percaya kita kepadanya, bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdirnya yang terbaik untuk kita. Proses ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita bukanlah pengendali atas segalanya. Memahami makna kehidupan dan kematian. Kehilangan seringkali membuka pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan kematian. Kehilangan mengajarkan kita bahwa hidup ini sementara, dan kita harus menghargai setiap momen yang kita miliki. Ini juga mengingatkan kita tentang keabadian yang hanya ada pada Tuhan, dan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan yang telah ditentukan. Melalui kehilangan, kita belajar untuk menerima bahwa kehidupan ini penuh dengan perubahan, dan bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Kehilangan adalah jalan yang memaksa kita untuk meruntuhkan ego dan membangun ketahanan spiritual yang lebih besar. Dengan melewati ujian ini, kita akan lebih memahami hakikat kehidupan dan memiliki ketenangan dalam menerima apa yang telah ditentukan bagi kita. Dalam perjalanan ini, kita akan mendekat kepada Tuhan dengan penuh kesabaran dan pengharapan, serta belajar untuk melepaskan apa yang telah pergi. 3. Penyakit yang tak kunjung sembuh. Penyakit, terutama yang kronis atau yang tak kunjung sembuh, merupakan salah satu ujian spiritual yang sangat berat. Ujian ini bukan hanya menguji ketahanan fisik seseorang, tetapi juga mempengaruhi dimensi mental dan spiritual dalam hidup mereka. Penyakit yang tak kunjung sembuh seringkali menguji kesabaran, ketekunan, dan kedalaman iman seseorang. Ketika seseorang mengalami penyakit yang tidak ada tanda-tanda kesembuhannya, ujian ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan tentang tujuan hidup, eksistensi, dan bahkan keberadaan Tuhan. Mengapa penyakit yang tak kunjung sembuh bisa menjadi ujian spiritual yang berat? Penyakit yang berkepanjangan atau yang tidak dapat disembuhkan bisa sangat mengguncang seseorang baik secara fisik maupun emosional. Bukan hanya tubuh yang menderita, tetapi juga pikiran dan hati. Ketika seseorang merasa terjebak dalam siklus penyakit yang terus berulang atau tidak ada jalan keluar, mereka bisa merasa kehilangan harapan dan bahkan kehilangan tujuan hidup. Ujian ini juga menggugah pertanyaan mendalam tentang mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terjadi, dan apakah ada makna yang lebih besar di balik ujian tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penyakit yang tak kunjung sembuh menjadi ujian spiritual yang sangat berat. Keterbatasan fisik dan kelelahan mental. Penyakit kronis atau yang tak kunjung sembuh seringkali menguras energi fisik dan mental seseorang. Seseorang yang terus-menerus menderita sakit akan mengalami kelelahan yang sangat dalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan mental. Setiap hari yang dijalani dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan bisa menambah beban psikologis yang membuat seseorang merasa putus asa. Ketika tubuh terasa tidak lagi bisa diandalkan, jiwa juga bisa merasa lelah dan frustasi. Kondisi ini sangat menguji daya tahan batin seseorang dan mendorong mereka untuk mempertanyakan makna dari penderitaan yang mereka alami. Contoh seseorang yang menderita penyakit kronis seperti lupus atau kanker yang tidak kunjung sembuh bisa merasakan kelelahan yang luar biasa. Tidak hanya fisik mereka yang lelah, tetapi juga mental dan emosional mereka, karena mereka harus terus menghadapi rasa sakit dan ketidakpastian dalam jangka panjang. Perasaan tidak ada harapan. Salah satu aspek yang paling menguji dalam menghadapi penyakit yang tak kunjung sembuh adalah perasaan bahwa tidak ada harapan. Ketika seseorang merasa bahwa mereka telah mencoba segala cara untuk sembuh, baik itu melalui pengobatan medis, terapi alternatif, atau doa, tetapi tidak ada perubahan signifikan, mereka bisa mulai merasa bahwa harapan itu hilang.
Contoh seseorang yang sudah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit serius dan tidak menemukan pengobatan yang efektif bisa merasa sangat putus asa. Setiap usaha yang mereka lakukan untuk sembuh seolah-olah tidak membuahkan hasil, dan mereka mulai merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Kesepian dan perasaan terisolasi. Penyakit yang tak kunjung sembuh seringkali membawa dampak sosial yang besar bagi penderita. Mereka mungkin merasa terisolasi atau terpisah dari dunia luar, karena rasa sakit atau kelelahan yang menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan orang lain secara normal. Contoh seseorang yang menderita penyakit yang tidak terlihat, seperti fibromialgia atau sindrom kelelahan kronis, mungkin merasa sulit untuk dijelaskan kepada orang lain apa yang mereka rasakan. Mereka bisa merasa terisolasi, karena kondisi mereka tidak terlihat jelas oleh orang di sekitar mereka, yang menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Pertanyaan tentang kehendak Tuhan. Ketika seseorang mengalami penyakit yang tak kunjung sembuh, mereka seringkali bertanya mengapa Tuhan mengizinkan mereka menderita begitu lama. Pertanyaan ini muncul karena banyak orang percaya bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan Maha Penyembuh, sehingga mereka merasa kebingungannya semakin besar ketika mereka tidak melihat kesembuhan datang, meskipun sudah berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Keinginan untuk sembuh adalah hal yang wajar, tetapi ketika penderitaan berlangsung lama, keraguan bisa muncul mengenai keberadaan atau kasih sayang Tuhan. Pencarian akan makna dari penderitaan ini menjadi ujian spiritual yang besar. Contoh seseorang yang berdoa dengan penuh keyakinan agar penyakitnya disembuhkan, tetapi tidak mendapatkan jawaban sesuai yang diharapkan, mungkin mulai meragukan kehadiran atau kasih sayang Tuhan. Mereka mungkin merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa mereka, atau bahwa mereka tidak layak mendapatkan kesembuhan. Penderitaan yang berlanjut tanpa jawaban. Salah satu ujian spiritual terbesar dalam menghadapi penyakit yang tak kunjung sembuh adalah penderitaan yang berlanjut tanpa adanya jawaban yang jelas. Tidak ada orang yang ingin menderita, tetapi penyakit yang berlarut-larut menimbulkan pertanyaan besar tentang kehidupan itu sendiri. Seseorang yang menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh bisa merasa seperti terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka kontrol, dan itu bisa menimbulkan perasaan bahwa hidup mereka tidak memiliki arah atau tujuan lagi. Ujian ini menantang seseorang untuk mencari makna dalam penderitaan yang tampaknya sia-sia dan mengajak mereka untuk lebih mendalam dalam merenungkan hubungan mereka dengan Tuhan. Contoh seseorang yang menderita penyakit yang terus berlanjut meskipun telah menjalani berbagai pengobatan bisa merasa bahwa penderitaan mereka tidak membawa hasil yang jelas. Dalam kondisi ini, mereka mungkin mulai mencari alasan atau makna di balik penderitaan yang mereka alami, baik itu dalam konteks spiritual atau filosofis. Penyakit yang tak kunjung sembuh sebagai proses penyucian dan penguatan spiritual. Walaupun penyakit yang tak kunjung sembuh adalah ujian yang sangat berat, banyak tradisi spiritual yang mengajarkan bahwa penderitaan fisik, terutama yang berkepanjangan, dapat membawa seseorang pada pembersihan batin dan penguatan spiritual. Penyakit yang tidak kunjung sembuh bisa menjadi kesempatan untuk seseorang belajar tentang ketahanan jiwa, kesabaran, dan kedekatan mereka dengan Tuhan. Dalam banyak kasus, penderitaan ini memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan dan membantu mereka menemukan makna dalam ujian yang tampaknya tidak terjawab. Kesabaran dan ketahanan jiwa. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh mengajarkan kesabaran yang mendalam. Dalam menghadapi sakit yang tak kunjung reda, seseorang dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan segalanya. Mereka belajar untuk menerima keadaan dan beradaptasi dengan realitas mereka. Proses ini mengajarkan ketahanan batin dan memperkuat karakter seseorang, karena mereka harus terus berjuang meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan sembuh. Dalam kesabaran ini, seseorang belajar untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dan melepaskan rasa frustasi dan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Contoh seseorang yang mengalami penyakit jangka panjang mungkin menemukan kekuatan baru dalam diri mereka setelah belajar untuk menerima penderitaan mereka. Mereka menjadi lebih sabar dan lebih berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan, seperti sikap mereka terhadap keadaan tersebut, dan lebih mampu menemukan kedamaian meskipun dalam kondisi yang sulit. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Penyakit yang tak kunjung sembuh seringkali membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Ketika seseorang merasa tidak ada jalan keluar atau solusi duniawi yang efektif, mereka seringkali mulai mencari penghiburan dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Doa dan ibadah menjadi saluran penting untuk menemukan kedamaian batin. Dalam banyak kasus, penderitaan ini membantu seseorang mengingat bahwa hidup ini sementara dan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam menghadapi kesakitan. Contoh seseorang yang menderita penyakit berat bisa menemukan ketenangan dan kekuatan dalam berdoa, bermeditasi, atau merenungkan ajaran spiritual. Mereka mulai merasa bahwa dalam penderitaan ini, Tuhan sedang membimbing mereka menuju pemahaman dan kedamaian yang lebih dalam. Penderitaan yang membawa keikhlasan. Penyakit yang tak kunjung sembuh juga bisa membawa seseorang pada keadaan keikhlasan yang lebih dalam. Dalam penderitaan yang panjang,
seseorang belajar untuk melepaskan harapan duniawi dan berfokus pada kedamaian dalam batin. Mereka menjadi lebih menerima takdir dan lebih rela dengan keadaan mereka. Keikhlasan ini seringkali menghasilkan perubahan spiritual yang mendalam, yang memperkaya pemahaman mereka tentang hidup dan memberi mereka rasa damai meskipun dalam keadaan yang sulit. Contoh seseorang yang telah lama menderita mungkin mulai melepaskan keinginan untuk sembuh atau mengubah keadaan mereka. Mereka mulai menerima kenyataan dengan lapang dada dan merasa lebih damai dalam ketidakpastian. Penyakit yang tak kunjung sembuh memang menjadi ujian yang sangat berat, tetapi dalam prosesnya, banyak orang yang menemukan kedamaian, penguatan, dan kedekatan dengan Tuhan yang lebih mendalam. Ujian ini, meskipun sulit, membawa seseorang kepada pertumbuhan spiritual yang lebih besar, memperdalam keimanan, dan mengajarkan nilai-nilai ketahanan dan keikhlasan yang tidak dapat ditemukan dalam keadaan yang lebih mudah. Kehilangan orang yang sangat kita cintai adalah salah satu ujian spiritual yang paling mendalam dan mengguncang jiwa. Baik itu kehilangan orang tua, pasangan hidup, anak, sahabat dekat, atau bahkan orang yang sangat berarti dalam hidup kita, perasaan kehilangan ini bisa menjadi ujian yang luar biasa berat. Tidak hanya karena kehilangan itu sendiri, tetapi juga karena bagaimana kita menghadapi perasaan kesedihan, kekosongan, dan rasa kehilangan yang datang bersamanya. Mengapa kehilangan orang yang teramat dicintai bisa menjadi ujian spiritual yang berat? Berikut adalah beberapa alasan mengapa kehilangan orang yang teramat dicintai bisa menjadi ujian spiritual yang sangat berat. Ujian ini mengajak kita untuk menghadapi kesedihan yang begitu besar dan mencoba untuk menemukan cara untuk bertahan meskipun rasa sakitnya sangat mendalam. Perasaan tidak dapat mengendalikan takdir. Kehilangan seseorang yang sangat kita cintai seringkali mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan takdir atau jalan hidup. Meskipun kita ingin mempertahankan hubungan kita dengan orang tersebut, kenyataannya adalah bahwa hidup dan kematian adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kita ubah. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, kita seringkali merasa tidak berdaya dan bahkan marah pada kenyataan ini. Ujian spiritual ini mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan segala sesuatu dan untuk menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Ini adalah perjalanan spiritual menuju penerimaan dan pengertian bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Contoh seseorang yang kehilangan pasangannya karena penyakit atau kecelakaan mungkin merasa marah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kepergiannya. Perasaan ini bisa membawa mereka ke dalam perenungan tentang kontrol dan takdir, serta bagaimana mereka menerima kenyataan ini dengan hati yang terbuka. Pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian. Salah satu ujian spiritual terbesar yang datang dengan kehilangan orang yang kita cintai adalah pertanyaan mendalam tentang kehidupan setelah kematian. Ketika seseorang yang sangat kita cintai meninggal, kita tidak hanya merasakan kesedihan karena kehilangan mereka, tetapi juga bertanya-tanya tentang nasib mereka setelah kematian dan bagaimana kita seharusnya menghadapinya. Bagi mereka yang percaya pada kehidupan setelah kematian, kehilangan ini membawa kita pada pencarian lebih dalam tentang apa yang terjadi setelah seseorang meninggal, apakah mereka berada di tempat yang lebih baik, dan bagaimana kita bisa berhubungan dengan mereka setelah mereka tiada. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual mereka, mengarah pada penemuan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kematian, kesepian dan keterasingan. Setelah kehilangan orang yang kita cintai, kita seringkali merasakan kesepian yang mendalam. Kehilangan ini tidak hanya menyisakan rasa rindu, tetapi juga bisa membuat kita merasa seolah-olah dunia kita telah menjadi lebih sunyi dan sepi. Orang yang kita cintai seringkali menjadi sumber kebahagiaan dan dukungan emosional, dan ketika mereka tidak ada lagi, kita merasa seperti kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Ujian spiritual ini mengajak kita untuk menghadapi perasaan kesepian yang mendalam ini, mengarah pada pencarian kedamaian dalam diri sendiri dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah ujian tentang bagaimana kita bisa menemukan kenyamanan dan kedamaian meskipun berada dalam keadaan sepi. Penerimaan dan pengampunan. Kehilangan juga seringkali membawa kita pada perjalanan panjang menuju penerimaan dan pengampunan. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, kita bisa terjebak dalam perasaan penyesalan atau kesalahan, bertanya-tanya apakah kita telah melakukan cukup untuk mereka atau apakah kita telah cukup menghargai mereka saat mereka masih ada. Kehilangan sebagai proses penyucian jiwa. Meskipun kehilangan orang yang sangat kita cintai adalah ujian yang sangat berat, dalam banyak kasus, pengalaman ini membawa kita pada proses penyucian dan pertumbuhan spiritual. Kehilangan mengajarkan kita tentang ketidakabadian hidup dan bagaimana kita bisa menghargai setiap momen yang kita miliki. Dalam perjalanan duka, kita belajar untuk lebih menghargai hubungan yang kita miliki, tidak hanya dengan orang yang telah pergi, tetapi juga dengan orang-orang yang masih ada dalam hidup kita. Kehilangan membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam tentang makna hidup dan apa yang benar-benar penting. Menghargai hidup. Kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap momen yang kita miliki dengan orang-orang yang kita cintai. Seringkali,
kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan lupa untuk mengapresiasi waktu yang kita habiskan dengan mereka. Kehilangan mendorong kita untuk lebih sadar akan waktu dan kesempatan yang kita miliki, mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda untuk mengungkapkan rasa cinta dan perhatian kita kepada mereka yang kita sayangi. Kedamaian batin. Proses berduka membawa kita pada penerimaan dan akhirnya, kedamaian batin. Meskipun kita tidak bisa mengembalikan orang yang telah pergi, kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari siklus hidup yang lebih besar. Dalam menerima kehilangan, kita menemukan kedamaian, memahami bahwa orang yang kita cintai akan selalu hidup dalam kenangan dan dalam cara mereka telah memengaruhi hidup kita. Kehilangan orang yang kita cintai memang merupakan salah satu ujian spiritual yang sangat mendalam dan berat. Namun, melalui proses berduka ini, banyak orang yang menemukan kedamaian, pengertian, dan pertumbuhan spiritual yang lebih besar. Ujian ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai hidup, menerima kenyataan, dan menemukan makna dalam setiap perpisahan. Jadi, teman-teman, meskipun ujian-ujian spiritual ini sangat berat, mereka bukanlah cobaan tanpa tujuan. Mereka adalah bagian dari perjalanan jiwa terpilih yang sedang dipersiapkan untuk mencapai kedewasaan spiritual yang lebih tinggi. Jangan takut jika kamu sedang berada dalam ujian ini. Ingatlah, semakin besar ujian yang kamu hadapi, semakin besar pula potensi yang ada dalam dirimu. Jika kamu merasa video ini memberi pencerahan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Jalan Terang. Nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Kami ingin mendengar dari kamu, apakah kamu pernah merasa menjalani ujian spiritual yang berat? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah terang dalam perjalanan hidupmu.